Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwatal iman rahimakumullah. Tahukah kita bahwa sejarah mencatat pandemi terparah terjadi pada tahun 1918 di Spanyol. Flu yang menyerang 500 juta orang terinfeksi dan 50 juta kematian. Flu ini berlangsung selama 2 tahun di dalam 3 gelombang. Dan ternyata peningkatan timbulnya korban jiwa itu disebabkan karena ketidakdisiplinan yang ditunjukkan oleh masyarakat Spanyol waktu itu ketika setelah melewati gelombang yang kedua masuk kepada gelombang yang ketiga. Pada saat di gelombang yang kedua ini tren korban itu menurun, tetapi kemudian masyarakat mulai keluar, mereka merayakan tren yang menurun itu. Tetapi ternyata ketidakdisiplinan ini di gelombang yang ketiga menjadikan peningkatan timbulnya korban jiwa. Oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, musibah yang melanda termasuk di negeri kita Indonesia harusnya semakin meningkatkan kewaspadaan kita. Boleh jadi sebagian masyarakat longgar terhadap aturan atau anjuran peringatan daripada pemerintah. Tetapi yang diperlukan saat ini adalah kita tetap berupaya untuk menjaga kedisiplinan itu. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hingga kondisi-kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang. Tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berkahnya bulan suci Ramadan Allah mengangkat segala macam bala musibah yang terjadi di negeri kita maupun di seluruh dunia saat ini. Ikhwah fillah rahimakumullah, dalam perspektif agama, wabah adalah musibah. Ia juga peringatan untuk kita semua. Ia juga merupakan bencana supaya kita kembali kepada kesejatian kita sebagai makhluk, sebagai hamba Allah yang diamanahi untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Harusnya sebagai khalifatullah kita mampu menjaga bumi ini, bukan merusaknya. Harusnya kita mampu memanfaatkan sumber daya alam untuk kesejahteraan hidup manusia, menciptakan keadilan, bukan sebaliknya mengeksploitasi SDA, sumber daya alam, untuk kepentingannya hingga kezaliman yang diperbuatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Yang artinya, dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Saudaraku, sabar adalah kuncinya. Di tengah-tengah kondisi seperti saat ini, kita semua mesti menguatkan kesabaran kita. Kita semua mesti menguatkan
kedisiplinan kita, memahami yang terjadi adalah ujian dari Allah untuk menguji siapakah di antara kita hamba-hambanya yang bersabar. Yang namanya wabah ini pasti membuat orang menjadi susah, menjadi sedih, menjadi gelisah, kehilangan pekerjaannya, kehilangan mata pencahariannya. Tetapi jangan sampai kehilangan harapan kita, kehilangan optimisme kita, apalagi kehilangan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang yang beriman, patut kiranya kita memahami bahwa kesusahan karena wabah ini sifatnya sementara. Kenapa? Karena terjadinya di dunia, dan dunia itu adalah sementara. Susah di dunia ini sementara, ada masanya, ada waktunya, tetapi susah di akhirat itulah selama-lamanya. Nah, jangan sampai terjadi kepada kita adalah kesusahan di dunia ini menjadikan kita susah juga di akhirat. Itulah manakala kita kehilangan iman kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ada musibah yang lebih besar daripada musibah atau wabah apapun yang terjadi. Itulah yang dinamakan musibah agama. Itu sebabnya kita diajarkan sebuah doa, yaitu wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah yang melanda pada kami adalah musibah agama. Di antara lain adalah musibah agama itu ketika yang melanda kepada kita adalah musibah dalam ketaatan, di mana sebagai hamba Allah harusnya kita melaksanakan kewajiban, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tetapi yang justru yang ditunjukkan adalah sebaliknya. Salat ditinggalkan, maksiat dikerjakan, maka pada saat itu musibah agama sedang terjadi. Kemudian musibah pada saat dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada rasa untuk kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga ujung usia, hingga saatnya Allah akan memanggil kita, tapi belum juga kita bertaubat. Na'udzubillah. Dan kekhawatiran yang harusnya ditunjukkan adalah dalam musibah agama, manakala keimanan, keyakinan, makrifat kita kepada Allah tidak ada lagi dalam jiwa kita. Itulah musibah agama. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini ada 3 hal yang perlu kita jaga. Yang pertama adalah kuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena iman itu menumbuhkan keyakinan bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Yang kedua adalah kokohkan, jaga kesabaran kita. Sebab kenapa? Kesabaran itu menguatkan tekad bahwa dunia ini adalah tempat berjuang, mazra'atul akhirah, kelak bakalan kita tuai hasilnya di akhirat. Sebuah ungkapan disampaikan bahwa pertolongan Allah itu berbanding lurus dengan kesabaran. Semakin tinggi nilai kesabaran, maka semakin dekat pula pertolongan Allah. Dan yang ketiga adalah tanamkan keikhlasan dan ketawakalan kita kepada Allah. Sebab keikhlasan dan ketawakalan itu akan menjadikan kita tetap tenang, menerima apapun yang dikehendaki oleh Allah
adalah pasti yang terbaik, pasti ada hikmahnya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, daya tahan seseorang ketika dihadapkan pada masalah atau kesulitan itu tergantung seberapa besar kekuatannya. Kekuatan apa saja tadi? Kekuatan iman, kekuatan kesabaran, dan kekuatan keikhlasan serta ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan itu kepada kita semuanya. Iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran kita semakin menguat, keikhlasan kita, ketawakalan kita semakin kita hadirkan dalam jiwa kita masing-masing, sehingga kita mengembalikan kepada Allah dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.